Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajarannya, topiknya adalah mekanisme terjadinya pencemaran. Ya, mekanisme terjadinya pencemaran lingkungan hidup, sehingga kualitas lingkungan hidup menurun. Kalau kualitas lingkungan hidup turun, maka berdampak pada kualitas kesehatan maupun kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya ditimbulkan oleh kegiatan manusia. Jadi, yang mencemari lingkungan hidup itu adalah manusia. Sebagai contoh, pencemaran udara. Ya, pencemaran udara, misalnya asap. Ya, kita tahu pencemaran udara, asap itu berbagai jenis zat kimia sampai dengan logam berat itu ada di udara. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanismenya? Mekanisme pencemaran udara. Nah, pada PowerPoint yang ada di LEED, mekanisme pencemaran udara itu sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi mekanisme terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Oke, contoh itu gimana udara, contohnya mekanisme terjadinya pencemaran udara ambien. Jadi pencemaran udara yang ada di atmosfer atau di langit atau di udara itu bentuknya adalah ambien, ya, ambien. Jadi yang kita lihat awan, asap di misalnya di Jakarta, di atas kota Jakarta, itu namanya udara ambien. Kalau di dalam kelas, misalkan kita berada di dalam ruang kelas, maka di dalam ruang kelas tadi ada namanya udara ambien. Nah, udara ambien ini, polutan udara ambien ini, itu berasal dari berbagai emisi. Pada gambar ini, ya kan mekanismenya adalah yang mengeluarkan asap. Yang mengeluarkan asap. Satu, misalnya ini gambarnya mobil ambulans. Ada asap keluar dari knalpot. Namanya E, yaitu emisi. Ya. Jadi yang keluar dari knalpot adalah emisi. Emisi mobil. Kemudian nomor 2 dari knalpot sepeda motor juga disebut emisi atau entropi. Ya. Kemudian di pabrik industri dari cerobong asapnya namanya adalah emisi cerobong asap. Kalau sepeda motor tadi emisi sepeda motor. Mobil emisi rumah tangga namanya juga emisi domestik atau rumah tangga. Kemudian di atmosfer atau di udara, emisi ini bergabung.
Nah, gabungannya ini namanya adalah ambien, ya, singkatannya A. Nah, ambien inilah yang menjadi polutan yang sulit dikelola. Oke, ambien itu adalah polutan udara yang sulit dikelola. Lalu bagaimana mengelolanya? Nah, mengelolanya adalah harus dimulai di emisi. Contoh gambar berikut. Jadi mekanisme mengendalikan pencemaran udara yaitu dari sumber pencemar. Sumber pencemarnya itu adalah emisi tadi atau entropi, disingkat dengan E. Lalu kemudian dikelola pada ambien. Nah, bagaimana caranya mengelola atau mengendalikan zat pencemar emisi? Sebagai contoh, mobil ambulans ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa asap knalpotnya berada di luar batas atau nilai ambang batas NAB, nilai ambang batas polutan yang boleh dilepas ke lingkungan. Jadi pertanyaannya, mengapa ada asap? Asap itu terjadi karena ada proses pembakaran. Pembakaran di dalam mesin mobil. Nah, pembakaran yang sempurna itu ditandai dengan asap yang sedikit atau konsentratnya rendah atau tidak banyak asap. Itu indikasi atau indikator emisi berkualitas. Begitu juga sepeda motor. Kalau kita lihat sepeda motor asapnya banyak, berarti emisinya banyak. Kalau emisinya banyak, berarti sepeda motor itu tidak efisien. Kalau kita lihat mobil banyak asap, artinya mobil itu tidak efisien. Kemudian kita lihat di rumah tangga asap banyak, berarti rumah tangga tersebut tidak efisien. Industri juga demikian. Jika industri banyak pencemaran, berarti industrinya tidak efisien. Kalau di rumah kita kotor, ya, di dalam rumah kita kotor, itu pertanda yang punya rumah tidak efisien. Jadi E tadi atau entropi adalah kebalikan dari efisiensi. Jadi kalau efisiensi tinggi, maka entropi tadi rendah. Apabila entropi rendah, maka produktivitas dan efisiensi tinggi. Kalau efisiensi tinggi, pencemaran bisa dikendalikan. Oke, bisa dipahami? Nah, di lingkungan rumah kita, misalnya di rumah Ajrina. Rumah Ajrina kita bertamu, becek di dalam lantainya tuh banyak bekas sendal jepit, banyak kotorannya, banyak sampah. Apa kesan kita? Satu, rumahnya Ajrina jorok. Nah, yang jorok sebetulnya adalah orangnya, orang yang bertanggung jawab dengan rumah tadi. Nah, lalu siapa yang mencemari lingkungan hidup kita? Sehingga terjadi tadi mekanisme pencemaran lingkungan hidup. Yang mencemari lingkungan hidup kita itu umumnya adalah manusia.
Yang membuang sampah biasanya manusia. Yang memproduksi sampah adalah manusia. Yang membeli sampah juga manusia. Lalu asap. Ya, asap itu karena manusia. Nah, timbul pertanyaan, misalnya, lo asapnya, mobil asapnya banyak. Kira-kira solusinya apa? Pengen tahu, mobil asapnya banyak. Kita tidak menjawab dari orang bengkel atau orang teknik. Gitu. Nah, secara awam, kita bisa menjawab dari apa? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Atau semua sudah punya sepeda motor ya? Sudah merasakan naik sepeda motor? Pasti punya pengalaman semua ya, hampir semua yang punya pengalaman naik sepeda motor. Nah, sepeda motor kita itu asapnya banyak. Kira-kira apa yang salah? Yang salah adalah satu, mesinnya sudah tua. Ya, kalau sepeda motor baru ya nggak berasap lah, karena mesinnya masih bagus. Kita lihat mesinnya bagus. Pembakaran yang tidak sempurna itu ditandai dengan banyaknya asap. Jadi asap itu karena sistem pembakaran tidak sempurna. Nah, sebagai contoh, kita membakar sampah di depan rumah. Sampah basah kalau dibakar itu asapnya pasti banyak. Tapi kalau sampahnya kering dibakar, asapnya sedikit. Nah, itu apa artinya? Apa artinya? Sampah kering kalau kita bakar, asapnya sedikit. Dibandingkan kalau sampah tadi lembab atau basah. Asapnya pasti banyak. Pertanyaannya kenapa? Tadi Pak yang Bapak jelasin. Hmm. Tadi kata Bapak kalau pembakarannya sempurna dia sampai dikit, ya udah kayak gitu jawabannya. Iya, berarti ada ketidaksempurnaan. Nah, kesempurnaan itu proses pembakaran adalah ada 3 hal. Pembakaran sempurna, misalnya di dapur kita pembakaran sempurna di ada gas di kompor gas ya. Pembakaran yang sempurna itu apa? Asapnya nggak ada, nggak terlihat, atau tidak berbau. Karena asap dan bau itu adalah polutan. Nah, pada mesin juga demikian. Bahan bakarnya bagus atau tidak? Mesinnya bagus atau tidak? Kalau mesinnya tidak bagus, bahan bakarnya tidak bagus, maka pasti banyak asap. Atau yang lainnya, yang ketiga adalah pengapiannya. Jadi pembakaran itu terjadi karena ada api, pembakaran pemantik namanya, api, 2 bahan bakar, ketiga udara atau oksigen. Jadi oksigen, bahan bakar, dan pemantik itu harus proporsional. Kalau proporsional berarti efisien, kalau efisien berarti entropinya rendah. Entropi rendah berarti asapnya sedikit. Sekarang kita alihkan ke sampah. Kalau tadi udara ya, udara. Sampah. Contohnya tadi di rumah Azrina atau rumah saya lah. Jadi Anda pergi ke rumah saya, begitu melihat rumah saya mau masuk ke rumah, kok di lantai pareda tuh becek, kotor, banyak sampah, atau ada bekas telapak kaki atau bekas sendal yang kotor gitu.
Nah, kesannya adalah yang punya rumah jorok. Nah, biasanya kalau orang jorok itu adalah tidak efisien. Kalau orang bersih, rapi, berarti orangnya efisien. Nah, untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, maka harus efisien. Bagaimana ukuran efisien? Efisien itu adalah input per output kali 100%. Kita makan nasi sepiring 100 gram. Kemudian kita lihat limbahnya. Makan 100 gram, limbahnya 100 gram. Ada nggak outputnya itu? Nihil. Jadi semakin banyak limbah, berarti semakin tidak efisien. Alias orangnya sakit. Alias mobilnya tidak sehat kalau itu asap. Ya, nah. Kalau kita menggunakan dua gambar tadi, dua gambar sketsa yang ada pada PPT tadi. Yang pertama adalah mekanisme terjadinya pencemaran, dan yang kedua adalah mengelola pencemaran. Itu udara. Sekarang di rumah kita ada pencemaran air. Air limbah keluar dari saluran kita, isinya adalah ada limbah air mandi kita ya, ada limbah cucian piring, dan lain sebagainya, mengalir ke satu saluran. Keluar namanya adalah effluent. Ya, kalau di knalpot tadi namanya emisi. Kalau air namanya effluent. Atau sama emisi. Kalau yang keluar dari rumah kita itu berupa sampah atau limbah padat, kita masukkannya ke TPS atau tempat penampungan sementara di depan rumah kita. Nah, tinggal kita lihat di tempat sampah berapa timbulan sampah. Kalau limbah air, kita lihat dari saluran air yang keluar. Itu sama dengan emisi dari sampah di TPS. Itu adalah emisi sampah atau sampah yang keluar dari rumah. Generatornya itu adalah manusia, orang yang menimbulkan sampah tadi. Dan tidak jarang manusia itu sering beli sampah. Contohnya, Azrina pernah nggak disuruh orang tua beli sabun colek, umpama? Sabun colek merek ekonomi. Pernah nggak? Suruh beli? Iya, di supermarket, Pak. Oh, nggak pernah ke warung biasa ya? Nggak. Nah, siapa yang pernah disuruh beli oleh orang tuanya beli satu barang saja ya ke warung, bukan supermarket. Kalau supermarket biasanya kita beli barangnya kan bermacam-macam, tidak satu jenis. Tapi ke warung biasanya ada yang satu jenis atau ada juga yang bermacam-macam. Nah, katakanlah anak saya suruh beli sabun colek. Ya, sabun colek itu kalau kita beli di warung kan sudah ada bungkusnya. Oke, saya suruh beli sabun colek. Lalu orang dari warung dikasih sabun colek tadi ke anak saya. Anak saya pasti bilang, loh kok beginian yang dikasih? Nah, biasanya dimasukkan ke dalam tas plastik, tas kresek. Nah, umumnya gitu. Beli sabun batangan satu, pasti ditambah plastik. Gitu.
itu dari pedagang dengan pembeli. Pembeli tidak sadar bahwa yang dia beli itu adalah sampah. Si pedagang tidak paham bahwa yang dia jual itu adalah sampah. Lalu bagaimana dengan industri? Industri sabun colek. Nah, industri sabun colek tadi dia memproduksi sabun colek, kemudian sudah di packaging menggunakan satu plastik yang diperkirakan plastik itu kalau jatuh tidak akan pecah. Nah, namun di warung dikasih plastik atau diterima oleh konsumen, konsumennya minta ditambah tas plastik. Nah, dalam hal ini maka seorang sarjana kesehatan masyarakat harus bisa memberikan literasi pada masyarakat, jangan beli sampah. Nah, contohnya kita lihat pada waktu bulan puasa Ramadan, di akhir-akhir Ramadan mau menghadapi Lebaran. Semua orang belanja ke supermarket, ke mall, kecuali yang tahun kemarin, Lebaran kemarin nggak boleh ditutup. Maksud saya yang sebelumnya, orang berbondong-bondong ke mall. Beli pakaian satu tentengan, beli sepatu satu tentengan, beli sendal satu tentengan, beli alat kosmetik satu tentengan, beli makanan satu tentengan. Akibatnya pas keluar dari mall itu 10 jari ini penuh dengan tentengan. Jadi bangga itu keluar dari mall bawa tentengan banyak. Itu dulu. Nah, apa yang kita nilai? Yang kita nilai adalah masyarakat pembeli itu tidak sadar bahwa yang dia bawa keluar dari supermarket itu adalah sampah. Plastik tentengan yang dia terima, seharusnya dia sadar bahwa itu tidak akan berguna bagi dia. Malah itu akan mengganggu lingkungan. Jadi sampah. Jadi seharusnya jangan diangkut pakai plastik, jangan diminta pakai plastik. Cukup kita bawa tas yang besar yang bisa dipakai berulang kali. Nah, kita lihat sekarang orang sudah semakin sadar dengan sampah. Dan banyak industri sekarang menjual produknya di mall itu dia tidak memberikan lagi tas plastik, tapi diganti dengan paper bag, tas kertas, oke? Ya memang lebih ramah dibanding plastik. Tapi kalau setiap barang itu ada tasnya, artinya tas itu ada manfaatnya nggak di rumah? Kalau kita bawa dari mall itu ada 10 jari kita penuh dengan tas kertas tadi. Pertanyaannya, tas kertas tadi ada manfaatnya nggak buat kita? Jelas tidak, dan itu akan menjadi sampah. Nah, inilah yang harus diperbaiki pada manusia. Jangan beli sampah. Jadi manusia itu suka membeli sampah. Nah, kita lihat ada beberapa industri. Dulu waktu saya masih remaja, ya mulai kecil dan remaja, yang namanya susu Denko. Tahu kan nih susu Denko? Tahu ya? Dulu itu susu Denko itu hanya kalengan. Kalengannya itu 1 pound. 1 pound itu 453,6 gram. 1 kaleng. Itu kaleng yang paling kecil. 1 pound. Atau setengah liter lah kata orang. Atau setengah kilo. Hampir setengah kilo. Kemudian di atasnya ada yang 1 kilo. Di atasnya lagi ada yang 2 kilo. Besar.
Jadi pada waktu itu tahun 60, 70-an, susu Denko itu kemasannya hanya dengan kaleng. Nah, dengan kemajuan teknologi dan sistem pemasaran, maka berubah. Jika dulu susu Denko itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya, dan pada waktu itu abang-abang tukang becak nggak pernah bisa minum susu Denko. Itu dulu. Sekarang apa yang kita lihat? Semua orang pasti mampu membeli susu Denko dengan satu saset. Ya, satu saset nggak tahu berapa harganya, 1.000 atau 1.500 atau 2.000 sekarang. Coba Anda analisis apa dampaknya sistem industri dengan sistem pemasaran dulu sekarang. Contohnya susu kaleng dengan susu sekarang, ada kaleng, ada saset. Siapa yang bisa nanggapin? Jadi itu adalah fenomena lingkungan kita terkait sampah. Jadi kalau dulu yang mampu menerima meminum susu Denko itu hanya orang kaya karena kemasannya besar, harganya masih mahal. Tapi kalau sekarang harganya bisa murah karena diketeng, diperkecil dengan bungkus namanya saset gitu. Tapi dengan saset semua rakyat bisa merasakan enaknya susu Denko. Adil. Tapi di lain pihak lingkungan dirugikan. Apa lingkungan dirugikan? Sampah yang muncul banyak. Kita lihat short video yang saya kirim 3 minggu yang lalu tentang masker. Masker itu menjadi kebutuhan manusia masyarakat untuk melindungi diri dari paparan COVID-19. Lalu dunia industri berpacu memproduksi masker tadi. Akibatnya apa? Tidak terpikirkan bahwa masker tadi merusak, mengganggu lingkungan seperti yang kita tonton di video 3 minggu yang lalu saya kirim ke. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya adalah memberikan pembelajaran kepada produsen dan konsumen. Konsumen kita yang pakai masker, kita harus sadar, kita teliti masker yang tidak merusak lingkungan, masker yang tidak mengganggu lingkungan itu seperti apa. Jelas bukan plastik. Nah, itu di tingkat konsumen. Lalu tingkat produsen apa? Produsen selama ini hanya memikirkan keuntungan semata, nggak memikirkan ekologi. Yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Masker N95, materinya plastik semua. Bahkan dokter menyarankan pakai masker yang plastik. Sampai-sampai hazmat. Hazmat itu hazard material ya, baju hazmat. Tahu ya? Baju dokter yang penanganan COVID itu namanya hazmat, hazard material. Apa bahannya? Plastik. Coba kita lihat dokter itu, begitu dia buka, itu badannya berpeluhan. Nah, lalu hazmat itu sekali pakai. Nah, sekarang nggak tahu udah menggunung seberapa itu.
yang akhirnya ditemukan di laut. Ada yang mendaur ulang untuk dijadikan plastik. Nah, bahan-bahan material yang dipakai untuk kedokteran, rumah sakit, itu adalah termasuk pada limbah berbahaya dan beracun. Karena mengandung zat infeksius, ya, penyakit yang menular, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian, persoalan pencemaran lingkungan hidup sampah ini harus disadarkan produsen jangan produksi produk saset, boleh menggunakan saset, tapi sasetnya itu cari saset yang mudah didaur ulang dan terdegradasi di dalam tanah. Coba Anda bayangkan, susu Denko satu saset itu dipakai oleh semua orang, berserakan di mana-mana. Itu sulit mengumpulkannya, sulit mengelolanya. Nah, itulah yang terjadi pencemaran lingkungan oleh sampah. Sekarang air. Bagaimana caranya kita mengelola air? Mengelolanya harus di sumbernya. Sumbernya apa? Kalau susu tadi sumbernya adalah dari produsen, pabrik, dan konsumen. Ajarkan konsumen, jangan beli lagi yang saset, belilah yang kaleng. Kalau dibeli kaleng kan sampahnya cuma satu kaleng. Coba kalau kita beli satu kaleng, identik dengan berapa saset. Nah, berapa saset tadi, berapa sampahnya. Jadi semakin dikecilkan produk industri, maka sampahnya akan semakin banyak. Dulu waktu saya remaja nggak ada itu saset-saset itu. Sekarang coklat disasetin, ciki disasetin, semuanya plastik. Ada yang bentuknya seperti timah, padahal bukan timah. Semuanya adalah plastik. Coba Anda bayangkan, bagaimana cara merecycling? Karena syarat dari recycling itu adalah seragam. Semua plastik, kan ada plastik namanya PET ya. Ada PVC. PET itu adalah polyethylene terephthalate. Yang seperti PET itu seperti apa namanya, tempat aqua itu loh. Lalu ada namanya PVC. PVC adalah polyvinyl klorida. Sama-sama plastik, tapi sifatnya berbeda. Yang satu mudah dibakar, meleleh. Yang satu tidak mudah terbakar, tapi meleleh. Kan ada plastik yang dibakar, dia meleleh. Kemudian ada plastik lain, terbakar, menjalar dia. Nah, sifat-sifat itu tidak dipahami oleh industri, sehingga dia main pakai saja. Konsumen apalagi? Dia beli saja. Artinya konsumen itu membeli sampah. Jadi, pada pelajaran hari ini, mengajarkan pada Anda selaku calon sarjana kesehatan masyarakat, didik masyarakat. Bapak, Ibu, kalau belanja jangan beli sampah ya. Apa contohnya? Ya kalau beli susu jangan yang sasetan, karena semakin banyak beli sasetan, sampahnya pasti banyak. Mbok yao beli yang satu kaleng gitu loh. Oh masalahnya saya nggak mampu. Nah ini harus kita himbau pada industri. Pollutant pays. Polluters pays. Dia mencemari, membayar. Anda tahu rokok? Rokok itu pajaknya hampir 50%. Jadi harganya 10.000, harga rokok itu 10.000 di pabriknya, itu dijual menjadi hampir 20.000. Nah, kenapa?
Karena sebelum orang itu merokok, sebelum dia mencemari lingkungan, dia udah kena pajak duluan. Jadi yang mengeluarkan asap itu kena pajak. Anda lihat, istilahnya bukan pajak, apa cukai. Jadi pencemar itu membayar. Lalu bagaimana dengan pabrik? Ya dia harus membayar. Membayar ke siapa? Ya ke negara. Ada pajak pencemar. Oke? Jadi, sekali lagi, yang mencemari lingkungan itu adalah manusia. Jadi manusianya yang harus diperbaiki. Kalau ada sampah, pengelolanya adalah di sumbernya. Sumbernya siapa? Di rumah, di industri, di pasar, di perkantoran. Caranya gimana? Hemat menggunakan material. Gunakan material yang berkualitas untuk apapun. Jadi kalau pabrik memproduksi sepatu abal-abal, dia kan menggunakan sumber daya alam itu sebagai bahan baku. Tapi yang dia produksi adalah sepatu abal-abal karena harganya murah. Nah, kalau sepatu abal-abal itu bisa dipakainya hanya 1 bulan, jebol, kan cepat jadi sampah. Dibanding kalau kita beli sepatu yang berkualitas, tahannya 2 tahun. 2 tahun sampahnya cuma 2, 1 kiri, 1 kanan. Tapi kalau kita beli sepatu abal-abal, 1 bulan harus ganti. Berarti ada 24 pasang yang menjadi sampah. Jadi untuk itu konsumen harus diajari jangan membeli produk yang berpotensi menjadi sampah. Oke, adakah pertanyaan terkait dengan topik hari ini, mekanisme terjadinya pencemaran lingkungan hidup? Air, udara, tanah. Kalau tanah sampah, udara asap, air biasanya adalah dari limbah air atau air limbah, atau juga bisa masuk sampah ke dalam air, sehingga mencemari lingkungan air. Kalau lingkungan hidup kita tercemar, air tercemar, udara tercemar, tanah tercemar, maka berikutnya yang terkena adalah manusia. Oke, silakan yang mau bertanya. Atau mungkin ada video, waktu itu ada pertanyaan ya, pertanyaan setiap video itu ada pertanyaan, kemudian yang Anda tidak tahu menjawabnya, pertanyaan apa? Ya kan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ini terkait pencemaran air. Jadi kalau seperti misalkan pas cuci kendaraan itu kan biasanya cuci kendaraan di depan rumah ya, Pak. Dan itu dia air sabunnya itu pasti bakal pergi ke selokan semacam itu ya, Pak. Dan padahal kan harusnya air sabun itu bagusnya dibuangnya di kamar mandi kan, Pak. Dan itu berarti dengan kita nyuci kendaraan itu kita sama aja ngelakuin pencemaran air dong, Pak. Terus yang ingin saya tanyakan, berarti di situ tuh apakah ada sabun atau ada seperti deterjen yang kalau kita pakai tuh nggak mencemari, Pak, gitu? Apakah ada, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau kita mencuci sama mencuci tangan ya, mencuci tangan itu kan pakai air bersih.
Lalu sabun. Mengapa kita perlu sabun? Sabun itu unsur kimianya apa? Kok bisa membersihkan tangan? Kemudian pertanyaan berikutnya, tangan kita itu kotornya dari apa? Dan mengandung zat kimia, fisika, biologi apa? Contoh, cuci tangan pakai sabun. Oke, sabun itu kenapa tangan kita dicuci dengan sabun? Karena kalau menggunakan air bersih saja, maka kotoran lemak yang lengket di tangan kita, kalau ada lemak yang nggak larut, maka kemungkinan virus masih nempel di lemaknya. Oke, tadi keringat yang ada tangan. Kita basuh. Nah, berarti yang membersihkannya itu harus sabun. Nah, sabun itu unsurnya apa? Sabun itu unsurnya adalah ada soda api atau alkalis lah dalamnya, yang bisa melarutkan lemak. Jadi semua sabun pasti bisa melarutkan lemak. Nah, lalu dari aspek pH-nya barangkali ya, atau zat kimia pelarutnya tadi, jenisnya, itu kalau overdosis, maka bukan hanya lemak yang dia bersihkan, akan tetapi juga bisa menimbulkan iritasi pada tangan kita. Coba kita sering-sering menggunakan namanya hand sanitizer yang apa namanya, yang krim itu loh. Krim itu kan dingin ya, dingin enak kan. Terus lama-lama ada seperti daki, ya, seperti daki. Nah, itu adalah kumpulan lemak dan kotoran termasuk debu yang digulung lekat oleh lemak tadi, dan lemak tadi lepas dari kulit kita. Nah, kalau keseringan, tidak lagi hanya lemak, lama-lama kulit kita yang terkikis. Pernah nggak? Ya, kita semua pernah cuci pakai sabun. Pernah iritasi nggak kulit sabun? Pasti. Nah, kita nggak sadar bahwa sabun itu tidak standar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya wanita kalau membasuh muka, kalau pada waktu berwudu ya pakai air biasa saja. Tapi kalau sudah mencuci, pakai sabun, kemudian tambah lagi cleanser dan sebagainya. Itu bukan hanya sekedar bersih, juga bisa merontokkan kulit kita. Tuh harus ada bakteri. Harus ada bakteri. Tapi bakterinya nggak boleh berlebihan. Jadi harus ada keseimbangan lah. Sehingga jangan terlalu berlebihan menggunakan zat pembersih. Anak saya kan perempuan, itu 3 orang. Sering pakai ini bersih ini komedo ini. Saya bilang, kalau digosok-gosok itu hampir tiap malam, ya kebakar lah kulit, saya bilang itu. Nggak apa-apa, saya tetap mengingatkan, karena ya kulit kita itu kalau kita lihat dengan mikroskop dengan 400 kali lah. 400 kali itu kulit kita itu seperti tanah yang merekah itu loh, pecah-pecah. Tanah merekah dalam musim kemarau, sawah musim kemarau itu kan retak-retak ya. Seperti itu kulit kita. Nah, kalau dia kering itu rengkah-rengkahnya tadi bisa luka itu. Nah, yang normal adalah dia mengeluarkan semacam kayak ada yang keluar lemak membulat itu di permukaan tubuh kita. Itu adalah minyak muka, lemak. Dan justru itu adalah limbah dari tubuh kita, atau yang namanya keringat. Kalau kita bergerak kan keluar keringat, dan keringat itu tidak hanya air,
juga yang keluar adalah minyak, lemak yang ada di dalam tubuh kita, keluar ya. Makanya ada muka orang berminyak, seperti saya ini berminyak. Karena saya makan minyak, semua berlemak, keluar. Nah, sekarang minyaknya itu dibersihkan menggunakan sabun. Ya oke, larut, bersih. Tapi kalau keseringan, mukanya bisa iritasi. Sama dengan tangan, tangannya bisa iritasi. Tanda iritasi adalah kalau tangan ini dibasuh dengan apa? Perih, ya itu terjadi iritasi. Paham ya? Nah, tadi pertanyaan siapa tadi yang tanya? Saya, Pak. Diva ya. Bagaimana dengan nyuci mobil? Sama, nyuci mobil itu harusnya dengan air. Kenapa pakai sabun? Karena ada lemak tadi. Lemak dari mana? Lemak dari udara kotor. Ada asap knalpot, nempel. Minyaknya ya asap knalpot itu kan ada mengandung minyak. Nempel di bodi mobil. Nah, kalau dibasuh dengan air biasa, yang nggak luntur, dibantulah dengan sabun. Nah, katanya ada sabun khusus untuk mencuci mobil. Bagi saya sih sabun sama saja. Yang namanya sabun, ada alkalinya, kemudian juga ada pelarut. Ya, pelarutnya ya pelarut minyak, pelarut lemak. Nah, bermacam-macam jenis pelarut inilah yang akan merusak dinding mobil. Kalau mobilnya dirusak dari sistem pencucian, maka otomatis dia masuk ke dalam selokan, itu juga akan merusak lingkungan. Jadi, menggunakan sesuatu jangan berlebihan. Samalah seperti Anda bersolek, membersihkan diri sebelum tidur, kan pakai apa namanya, pembersih cleanser atau apa, ya bersih. Tapi jangan terlalu berlebihan. Harus ada keseimbangan, tidak hanya dengan cleanser yang dari Viva. Coba gunakan misalnya tomat, ketimun. Nah, tomat ketimun tadi kan dia bisa menyerap yang berlebihan tadi, sehingga menjadi netral lagi. Baru kemudian dibasuh dengan air bersih. Jadi mobil nyucinya pakai sabun, yes, oke, pakai sabun, tapi jangan berlebihan, gitu, ya. Menggunakan air juga jangan berlebihan. Diva, coba paham atau barangkali ada masih ditanyakan? Silakan. Ya, Pak, sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Nggak ada? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya izin nanya Pak. Kan tadi dari penjelasan Bapak berarti ini semua bermula dari konsumen berarti Pak ya, dari manusia itu. Ulah manusia. Nah, dari manusia sendiri. Ulah manusia. Nah, itu berarti salahnya dari ini ya, pola pikir kita gitu ya Pak ya. Ya. Nah, berarti menurut Bapak gimana cara yang paling efektif itu Pak biar memperbaiki pola pikir itu Pak? Apakah dimulai sejak dini atau melalui pendidikan atau gimana itu Pak? Ya, harus sejak dini. Sejak dini diajarkan pada anak-anak. Ya, sampai sekarang dan seterusnya harus ada pembelajaran.
Tapi ya begitu Pak, kan orang tua masih kadang-kadang suka kolot itu Pak. Ya, yang makanya dimulai dari pendidikan anak, anak-anak itu nanti jadi orang tua, punya anak, dia juga bisa menularkan padanya. Biarkanlah yang telanjur bodoh, merusak lingkungan, ya anak-anaknya dididik. Sampai yang bodoh tadi mati, karena udah nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi semua orang harus kita sadarkan itu. Kalau semua orang tidak sadar dengan lingkungan, keselamatan lingkungan, udah cepat hancur lingkungan kita. Misalnya ada orang buang sampah sembarangan, lalu kita nggak diam aja. Kita yang salah, kita harus tegur. Udah terang-terang orang buang sampah depan kita harus berani tegur bahwa itu nggak benar. Kita beritahu ya, cara beritahunya juga jangan main kemplang. Mas, buang sampah jangan sini. Mbak, buang sampah jangan sini. Udah, jangan sampai orang tersinggung. Nanti kalau tersinggung malah makin jadi nanti kurang ajarnya. Jadi yang mendidik juga memberi contoh. Yang negur orang buang limbah, udah tahu ada limbah, iya tuh. Kasih tahu, Bu, ini limbahnya berbahaya ini, tolong ini. Oh kalau dia nggak mau, oh malah dia menyalahin kita, lapor ke RT. Ke RT misalnya takut, lapor sana polisi. Kita kan punya hak melindungi lingkungan kita. Daripada kita ribut sama orangnya, ini terlapor saya polisi. Atau yang bertanggung jawab itu kalau mau sipil adalah Dinas Lingkungan Hidup. Setiap provinsi, tiap kota, tiap kecamatan ada itu. Lapor saja mereka. Sana ada yang buang limbah sembarangan, walaupun limbah rumah tangga. Ya. Iya Pak, mungkin saya lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya Pak. Boleh, silakan. Tadi mungkin saya kira tuh di awal yang tadi permasalahan motor ya Pak, apa motor ya? Saya kira itu solusinya itu dengan mengganti emisi atau bahan bakar ya Pak, jadi gas gitu saya kira. Ya. Nah, tapi ternyata kan kalau kata Bapak mungkin gara-gara salahnya itu pembakaran yang tidak kurang sempurna gitu. Nah, berarti apakah solusi apa namanya yang emisi yang diganti itu kurang tepat Pak? Bukan, kalau emisi itu pencemaran. Oh ya, maksudnya bahan bakarnya Pak? Nah, bahan bakar ya. Bahan bakarnya harus yang berkualitas. Sekarang misalnya Pawas, mana yang berkualitas pembakaran minyak tanah? Misalnya kita membakar sesuatu, membakar aspal Mama ya, membakar aspal. Membakar aspal itu dengan kayu, oke. Satu lagi dengan minyak tanah, satu lagi dengan minyak solar, satu lagi dengan batu bara. Coba dia mati, mana asapnya paling banyak? Kayu, minyak tanah, satu lagi batu bara, satu lagi gas. Mana asapnya yang paling banyak? Sepertinya batu bara ya Pak. Batu bara. Ya. Kenapa batu bara? Karena dia sulit terbakar gitu Pak. Ya. Di samping itu dia hitam. Sulfurnya banyak. Ya. Jadi pilihlah bahan bakar yang paling bagus. Misalnya bahan bakar mobil apa pertama, ya gunakan pertama. Oh pakai pertama tetap asapnya, ganti teknologinya menggunakan teknologi yang
Teknologi listrik kan nggak ada asapnya lagi. Kayak mobil, mobil masa depan adalah mobil listrik, nggak ada pencemaran. Pencemarannya di mana? Ya di produsen listrik, yaitu PLTU. Pindah pencemarnya. Oke, jadi sepeda motor, motornya asapnya banyak, ganti motornya nggak motor baru. Manusia juga gitu. Kalau yang udah tua-tua seperti saya, itu limbahnya udah banyak. Ganti dengan yang muda-muda, limbahnya sedikit. Gitu. Ya, Iya Pak, mungkin lanjut lagi Pak ya. ya boleh. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya eh misalnya mesinnya udah rusak nih Pak, udah tua, berarti harus ganti yang baru. Nah, misalnya nih, kalau kita ganti-ganti mulu baru, berarti juga itu nambah sampah dong Pak. Terus gimana itu Pak? Eh, kita kan beli, dan setelah itu kan dijual, dimanfaatkan orang. Oh, berarti terus berlanjut gitu Pak. Saya kira bakal diapain itu, maksudnya di apa sih namanya? Kayak di Nah, daur ulang gitu Pak. ya Enggak Pak. makanya di industri itu semua industri lah, mestinya sudah tahu. Dia itu harus menerapkan apa manajemen, apa istilah steward. Steward manajemen itu adalah manajemen pramugara, atau pramugari. Tugasnya apa? Melayani. Siapa yang dilayani? Penumpang. Tapi bukan hanya sekedar melayani penumpang, tapi dia adalah utamanya menyelamatkan penerbangan. Kalau ada penumpang misalnya main HP yang seharusnya nggak boleh karena mengganggu sistem apa navigasi, steward tadi harus berani negor penumpangnya, nggak boleh pakai HP, dimarahin. Karena ini berbahaya bagi dia sendiri, berbahaya bagi si steward tadi, berbahaya bagi penerbangan semua. Nah, jadi ibaratnya kita di dunia ini berada dalam satu pesawat terbang, kita bertugas sebagai steward. Penumpang, kamu jangan buka pintu ini ya. Kenapa nggak boleh? Ya nanti bisa berputar-putar itu pesawat terbang. Itu. Ya. Jangan mondar-mandir ke WC ini mengganggu orang dan sebagainya. Jangan bawa bahan peledak, jangan bawa senjata tajam. Itu tugasnya steward. Jadi pramugari itu tugasnya bukan layani jual susu, jual 7-Up, jual minuman di atas pesawat terbang. Enggak, bukan itu steward. Dia melayani penumpang, mencegah penumpang untuk berperilaku yang menyalahi aturan. Itu yang namanya steward. Karena kalau penumpang begitu, itu keselamatannya dia sendiri juga terancam. Keselamatan bumi ini terancam. Nah, kalau dia berpikir bahwa dia bertanggung jawab terhadap pesawatnya, ya sama seperti kalau kita bertanggung jawab terhadap bumi kita sebagai steward. Lihat Angelina buang sampah sembarangan, tegur si Angelina. Padahal saya itu sebagai pelayan, melayani Angelina. Tapi karena Angelina buang sampah, ya saya tegur. Itu bagian dari pelayanan. Siapa yang kita layani? Yang layani itu adalah lingkungan. Pada awal kuliah saya kan menjelaskan bahwa manusia itu diutus ke muka bumi adalah sebagai khalifatullah. Khalifatullah itu bukan pemimpin, tapi orang yang tidak merusak lingkungan, orang yang tidak merusak alam.
orang yang menjaga alam. Nah, itulah steward, pelayan. Yang mengendalikan sistem penerbangan bumi ini supaya selamat semua isinya, beserta semua isinya, termasuk dirinya sendiri. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, kita nonton video ya, dilanjutkan nonton video ya, masing-masing ya. Oke, nanti videonya, jawaban anunya nanti ditulis di dalam lembar diskusi. Oke, cukup? Cukup? Oh, Pak. Pak Was? Iya Pak, cukup dari saya juga. Terima kasih Pak. Oh, baik. Saya akhiri perkuliahan tatap muka dan dilanjutkan menonton video. Kemudian khusus video saya yang saya ngomong jelek, tolong diberikan like and subscribe. Udah, Pak. Udah, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Elif ya. Pak.